Nah, tapi kita masih punya dua tersisa debat yang dijadwalkan oleh KPU ini, yang kita harapkan adalah 2 kali lagi ini bisa dapat dimaksimalkan oleh para kandidat ini untuk menyampaikan keseluruhan daripada visi misi yang mereka punya, ya kan? Jadi jangan lagi menyangkut soal masalah personality. Gitu. Pak Prabowo sebagai seorang Menhan gitu ya, Anies Baswedan ataupun juga kemudian Ganjar gitu sebagai mantan gubernur gitu. Nah, tetapi harus disasar itu adalah menyangkut soal masalah konsep yang ditawarkan oleh mereka, karena ini adalah tentang Indonesia 5 tahun ke depan. Indonesia 5 tahun ke depan kita tidak bisa bicara tentang latar belakang mereka sebagai seorang gubernur di DKI Jakarta ataupun juga dengan Jawa Tengah atau Prabowo sebagai seorang Menhan, tidak. Tapi kita bicara tentang gagasan besar yang bisa dapat menjadi roadmap gitu. Jadi untuk mengantarkan bangsa ini ke depan sesuai dengan cita-cita konstitusi kita gitu, sesuai dengan harapan kita bersama, just harus digiring pada ruang-ruang yang lebih substansi, yakni adalah menyangkut soal konsep yang sudah disediakan oleh para capres ini dan juga oleh para tim mereka gitu. Jadi harapan kita itu adalah ya dimaksimalkan untuk penyampaian narasi dan konsep mereka, bukan lagi menyentuh personality masing-masing gitu. Jadi jangan lagi gitu, itu tidak tepat karena ini momentum yang terbatas, Pak. Saya menyampaikan momentum yang terbatas karena setiap kali mereka menyampaikan konsep mereka itu kan dibatasi oleh waktu ya. Sekali dia ngomong di menit pertama itu di sesi pertama itu dikasih kesempatan 4 menit kan. Begitu selanjutnya 2 dan kemudian terkuras menjadi 1. Nah, saya kira itu adalah momentum di mana tidak tepat ketika waktu itu dihabiskan hanya untuk menyentil tentang personality dari setiap capres yang ada ataupun cawapres yang ada. Mungkin karena itu makanya Pak Prabowo undang mereka. Ya, betul, Pak Prabowo undang untuk ngopi itu kan. Dan saya kira orang kan paling banyak menyentuh Pak Prabowo kok tidak begitu menjabarkan tentang visi misi dia gini. Saya melihatnya secara sosiologinya Pak Prabowo gitu, bahwa Pak Prabowo gaya ngomongnya dia seperti itu, tidak sebagaimana Anies Baswedan dan tidak sebagaimana Ganjar Pranowo kan. Ganjar adalah seorang mantan aktivis, Anies juga adalah mantan aktivis, Anies adalah seorang akademisi, ya kan, mantan seorang rektor. Memang berbeda ketika kemudian dia berbicara dengan seorang mantan prajurit, ya kan, yang dia cuma bisa siap dengan suara tegas, siap taat gitu-gitu doang kan, bicaranya yang kurang. Yang ada adalah dia sikap tegasnya itulah yang kemudian harus ditunjukkan banyak. Nah, pada posisi yang terbatas ini tentu Pak Prabowo tidak bisa menggambarkan semua tentang narasi dia gitu. Berbeda, makanya terdapat diferensiasi antara Prabowo dan Gibran kan. Gibran justru kemudian mendominasi di dalam urusan penyampaian visi misi kan. Dia lebih ya terlihat di sesi kedua itu lancar ketimbang Muhaimin dan juga kemudian Pak Mahfud kan. Nah, jadi memang situasinya berbeda. Oleh karenanya memang dalam posisi ini kita memaklumi itu. Saya ingin menggarisbawahi bahwa ketiga capres kita ini adalah orang-orang terbaik di bangsa ini. Mereka itu adalah ya anak bangsa yang terbaik ya, yang hari ini punya kesempatan diberikan peluang oleh negara untuk mencalonkan diri sebagai capres kan, dengan didukung oleh partai politik. Nah, jadi memang mereka adalah orang terbaik karena partai politik pun juga tidak bisa mencari orang yang tidak terbaik kan, itu juga keliru. Nah, jadi itu dulu tuh yang harus kita catat, mereka ini adalah yang terbaik. Mereka pun juga punya niat baik untuk memajukan bangsa ini, gitu ya. Apapun itu bentuk kepentingan dia, tentu ada kepentingan bangsa di dalamnya, ya kan? Nah, maka untuk kemudian melihat menyangkut soal masalah apakah dia punya kepentingan terhadap bangsa ini pun ataukah tidak, maka harus dilihatlah berdasarkan konsep dia kan, narasi dia. Itulah yang nantinya kita pegang dan kita kawal selama 5 tahun ke depan saat dia memimpin. Nah, maka dalam posisi ini tidaklah menyangkut soal masalah personality yang harus kita sasar. Maka perdebatan di media sosial menyangkut soal masalah Anies Baswedan, bagaimana personality dia, Ganjar personalitinya, dan juga kemudian Prabowo. Nah, saya kira ketika kemudian bicara tentang personality mereka ini tidak akan selesai kita bicarakan kan, dan itu sangatlah subjektif. Tapi kita bicara dalam konteks tataran narasi mereka, konsep mereka untuk 5 tahun Indonesia ke depan. Nah, itu yang harus kita sasar, karena itulah yang kita butuh dalam Indonesia 5 tahun ke depan, ya kan? Nah,
biarkan tentang personality ini menjadi ya catatan pribadi mereka, masing-masing. Ya kan? Itulah adalah catatan latar belakang mereka di dalam ruang politik atau di dalam ruang menjalankan amanah publik. Memang betul di dalam melihat pemimpin itu banyak indikator, salah satu diantaranya adalah track record kan, catatan latar belakang dia ini. Tetapi jauh lebih di atasnya itu adalah tentang narasi besar dia. Karena bisa saja memungkinkan Pak Prabowo dengan sedikit bicaranya dan tegas suaranya itu, dengan narasi-narasi bisa saja dia akan menjalankan semuanya kan. Bisa saja dia membawa narasi-narasi ini untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi artinya tidak ada kemungkinan itu. Bisa saja Pak Prabowo kemudian dengan seperti itu, tetapi cara memimpinnya berbeda kan, begitu kira-kira. Lagi pula kemudian pemimpin itu, presiden kan dibantu oleh banyak ahli. Bukan dia bekerja secara personality, tetapi dia akan dibantu oleh ahli-ahli yang ada. Di kementerian ada ahlinya, di sektor yang paling bawah, katakanlah di wilayah apa namanya, daerah-daerah otonomisasi kita gitu misalnya, desentralisasi itu akan dibantu oleh gubernur dan kemudian sampai ke desa. Ya, sampai pada tingkatan bawah kan begitu. Dan untuk urusan negara, katakanlah mereka lebih banyak itu dibantu oleh para ahli. Jadi tidaklah perlu untuk mengkhawatirkan tentang personality mereka gitu. Yang harus kita sasar adalah tentang gagasan besar mereka itu yang harus kita sasar, kita lihat. Dan jauh lebih penting, Mas Ahmad, saya menyarankan kepada kita sekalian gitu ya, terutama adalah kelompok-kelompok akademisi itu, untuk kemudian tetap berada pada jalur yang objektif. Jadi jangan terpengaruh dengan subjektivitas ataupun tentang fanatis itu terhadap satu di antara ketiga yang ada. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika terjadi fanatisme sudah kita tanamkan kepada atau sudah kita berikan kepada salah satu di antara ketiganya, maka tidak akan memungkinkan kita itu akan berlaku objektif di dalam melihat narasi-narasi ketiganya. Kenapa? Karena kita sudah terlampaui jauh mencintai satu di antara ketiganya, sehingga kemudian membuat kita yang lain bukan apa-apa, ya kan? Nah, yang ini adalah yang spesial, narasi dia yang harus kita kawal. Jadi, yang mereka sampaikan itu tentang konsep Indonesia ke depan. Maka kita harus memilih jalur objektif untuk melihat secara detail penyampaian mereka, sehingga kita lihat betul-betul, wah ini cocok nih, sehingga ketika tatkala satu di antara ketiga ini menang, nah kita bisa kemudian menjadikan ini, mengintegrasikannya dalam satu konsep, tawarkan kepada mereka, ini konsepnya, ya kan, yang disampaikan Anies katakanlah, atau yang disampaikan A, B, itu semuanya adalah terbaik untuk kemajuan bangsa ini. Yuk kolaborasi konsep ini untuk kemajuan Indonesia ke depan gitu. Dan forum ini adalah itu kan, upaya untuk mencari konsep terbaik untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, itulah yang harus kemudian kita lakukan. Kita harus berada pada jalur objektif itu. Makanya dalam posisi ini kita tidak sedang bicara atas nama pendukung dari manapun ketiga paslon ini kan. Nah, tetapi kita bicara atas nama bagian dari rakyat Indonesia yang juga punya perhatian serius tentang kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan sekurang-kurangnya kan, seperti itu Mas Ahmad. Betul nggak sih? Betul. Oke, terakhir. Ya gimana? Pak Alhams. Debat ketiga kemarin kan udah manas. Betul. Menurut Pak Alhams, apakah debat keempat sama kelima ini sama seperti kemarin atau tidak? Ini keempat ini kan Wapres ya? Wapres, ya. Cawapres. Ya. Harapannya adalah bisa memanas dari aspek konsepnya, narasinya. Jadi perdebatannya bukan lagi personal. Nah, tidak menyangkut soal masalah personality lagi. Loh, katakanlah Gibran, kau ini kan masih wali kota. Kau ini kan under 40. Usia kau di wali kota itu kan baru 2 tahun. Kenapa ujuk-ujuk mau jadi cawapres? Nah, itu yang nggak boleh. Atau Pak Mahfud, gitu ya. Pak Mahfud ini kan Menkumham gitu ya, Menteri Polhukam. Sorry, Polhukam. Pak Mahfud ini kan Menteri Polhukam. Pak Mahfud sendiri mengatakan bahwa Indonesia ini di hadapan kita, di belakang kita, di samping kiri kanan kita, di atas kita, di bawah kita, semuanya dikorupsi. Loh, Bapak itu Polhukamnya kan begitu.
Kenapa Bapak tidak mengatasi ini secara serius selama Bapak itu menjabat? Ya kan? Kenapa hari ini bicara tentang itu? Padahal Bapak sendiri adalah pimpinannya. No. Ataupun Caimin kau ini kan mantan pimpinan, pernah menjadi mantan menteri sebagai pimpinan partai politik terbesar gitu ya, pimpinan DPR. Iya, punya apa namanya, punya pasukan-pasukan yang ada di posisi kementerian tertentu gitu ya, punya pasukan banyak di DPR. Kenapa Anda tidak serius di dalam mengawal kemajuan bangsa ini? Kenapa hari ini baru bicara ini? Nah, bisa saja itu diungkapkan, tetapi untuk yang lebih soal masalah kayak Gibran kau ini masih usia 2 tahun, kenapa mau harus jadi cawapres gitu ya, under 40. Itu harapannya nggak ada ya. Harapannya jangan itu yang harus dibahas. Yang dibahas adalah Gibran itu sedang ngomong apa. Oh, ucapan kau ini tidak tentang Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, ini cocok. Nah, katakanlah seperti itu. Jadi yang disasar adalah tentang konsep dia yang dibawa. Jadi bukan itu lagi. Karena menyangkut soal masalah usia dia under 40, menyangkut soal masalah dia masih menjabat sebagai wali kota, itu sudah dijawab dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Udah selesai di situ. Sebagai bagian daripada bangsa yang mengamini hukum adalah bagian daripada cara kita bermain, udah selesai. Tidak perlu lagi kita berdebat pada ranah itu karena sudah selesai di ranah Mahkamah Konstitusi yang dimana putusannya adalah final dan binding itu, ya kan? Sudah selesai di situ. Jadi pada sesi keempat ini harus dimaksimalkan untuk penyampaian narasi dan konsep tentang 5 tahun Indonesia ke depan, itulah yang harus dikedepankan. Jangan individu. Nah, sehingga kemudian terjadi subjektivitas pandangan di sana kan, atau subjektivitas argumentasi di sana. Nah, jadi harapan saya itu seperti itu, Pak. Nah, terlepas daripada itu ya, bagaimana pendapat teman-teman semua, silahkan dicantumkan di kolom komentar gitu. Gimana Mas? Siap. Baik, dan kita akan ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.